lan hakim. Termasuk adab kesunahan ketika kita berada mau ke WC. Kalau di sini ini keluar dari WC untuk buang hajat, buang besar atau buang air kecil, ketika keluar disunahkan membaca doa. Ini doanya adalah ghufranaka. Kalau di dalam hadis yang lain itu ada terusannya, ghufranaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus Allahumma niku doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa afani. Itu di dalam riwayat hadis Imam Ibnu Majah. Itu ada tambahannya. Di dalam hadis yang lain juga ada doa, cuman alhamdulillahilladzi hasanun alhamdulillahilladzi hasana ilayya fi awwalihi wa akhirihi. Ada di dalam hadis yang lain doanya niku alhamdulillahilladzi idaqani lidatihi wa abqa fi quwwatihi wa adaba anni adahu. Tapi sing sing umum lah niku alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa afani. Tapi hadis-hadis semuanya itu tentang doa-doa ketika keluar WC niku hadisnya adalah dhaif semuanya. Kecuali hadis niki Dewi Aisyah niki ghufranaka niki itu sahih. Ada yang meriwayatkan itu hasan hadis. Tapi kalau cuman dibuat fadhailul amal niki kan fadhailul amal itu tidak ada masalah kalau dibuat doa niki. Wa kullu asanidu dhaifatun. Semua sanad-sanad dari hadis menerangkan tentang doa keluar WC niku adalah dhaif sanadnya. Tapi kata Imam Abu Hatim asahhu ma fi hadis Aisyah. Tapi lebih sahihnya hadis niku adalah hadis diriwayatkan oleh Dewi Aisyah niki. Dungane dadi ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa afani. Jadi wonten terusane. Ada yang riwayat niku wonten bismillah. Dadi ghufranaka bismillahi alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa afani. Bismillah kate Ar-Rahmanir-Rahim ngoten. Dadi bismillah tok. Kaya Soeharto ngoten. Soeharto niku asline Suhar. Jenengmu sapa? Suhar. Masa Soeharto? Iya Soeharto. Jadi diceluk Soeharto. Pun. Dadi nyuwun ngapura. Kanjeng Nabi kok kenapa kok di situ meminta ampun ketika keluar WC? Padahal Rasulullah itu diampuni seluruh dosanya dahulu maupun yang akhir. Di sini banyak penjelasan ulama mengapa Rasulullah ketika keluar dari WC niku selalu berdoa ghufranaka, nyuwun ngapura. Itu karena apa? Banyak alasan di sini dijelaskan oleh para ulama niku. Termasuk salah satunya adalah at-taubat min taksirihi fi syukri ni'matihi allati an'ama 'alaiha wa at'amaha summa hadama summa sahala khurujal ada minhu fara'a syukrahu qasiran an bulughi haddi hadin nikmah. Niku alasane. Jadi kenapa Rasulullah ketika keluar dari WC itu beliau istighfar.
Itu menunjukkan maknanya adalah beliau itu bertaubat dari dia itu Rasulullah kurang bersyukurnya atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Diberi makan kok dibuang ibadah ngoten niku. Nah, niku kurang syukur. Karena memang Rasulullah niku kan julukannya abdan syakuron, seorang yang banget syukure datang Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ibadahnya kakinya itu bengkak padahal sudah ghufranaka mata qaddama min dambi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih beribadah begitu semangatnya sampai abuh sikile. Nah, maka dari itu Rasulullah mendapat julukan abdan syakuron, seorang hamba yang banget syukuri datang Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama lagi yang mengatakan kenapa Rasulullah itu ketika keluar dari buang hajat itu meminta ampun kepada Allah. Alasannya di sini ada wa in tarakat dzikra bilisani halat tabarruz lam yatruku biqalbi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buang hajat itu di sini dikatakan meninggalkan dzikir kepada Allah waktu qadail hajat. Jadi ketika buang hajat Rasulullah itu tidak dzikir kepada Allah. Padahal di dalam hadis yang kemarin Rasulullah itu selalu ingat kepada Allah fi kulli ahyani, setiap waktu, setiap detik. Artinya meskipun ketika di dalam jamban, itu selalu ingat hatinya yang ingat kepada Allah. Tapi alasan itu enggak matuk, karena ada hadis yang kemarin itu. Yang lebih matuki niku wau. Sing alasan pertama karena Rasulullah itu merasa kurang di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga minta ampun. Jadi macam-macam doa ini. Tapi kalau dikumpulkan jadi satu niku ghufranaka bismillahi Allahumma alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adawa wa afani. Jadi bacanya ya ketika keluar dari WC tentunya. Nah, ketika masuk kan sunnahnya juga pakai kaki yang kiri, dan kita masuk WC sunnahnya juga pakai kaki yang kiri dulu baru kanan, kalau keluar kanan dulu kan, termasuk sunnahnya juga. Nah, begitu juga ketika masuk WC, WC kan sakniki wageng-ageng ruangan ini, dan itu nggak didahulukan kaki kiri. Kadang masih mlebu ruangan seonten malih ya, ruangan-ruangan, dan itu ya sunnahnya itu mendahulukan kaki kiri juga. Masuk ke dalam ruangan itu ya kaki kiri, masuk ke itu ya kaki kiri. Terusane hadis nomor 15. Wa an Ibnu Mas'ud, dan riwayataken saking Ibnu Mas'ud. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud ata nekani sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita ing jamban. Fa amaroni mongko merintahaken sapa Kanjeng Nabi ing ingsun an atiyahu ing yen to nekaaken sapa ingsun ing Kanjeng Nabi bisalah sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Fawajadtu mongko nemu sapa ingsun hajaro ini ing watu loro.
Walam ajid lan ora nemu sapa ingsun salisan ing watu ketelu. Fa ataituhu mongko nekaaken sapa ingsun ing hajar niku, hajaron salisan niku wau. Hajaron salisan pirausatin kelawan teletong. Pirausatin kelawan teletong. Fa akhadahuma mongko ngalap sapa Kanjeng Nabi ing hajaro ini, watu loroe dijukuk kali Kanjeng Nabi. Wa alqalan nibaaken sapa Kanjeng Nabi ar-rausata ing teletong niku kan membuang kotoran itu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi innaha sak temene rausah, kotoran niku kotorane sapi, kotorane unta iku riksun najis, iku riksun najis. Akhrajahu riwayataken ing hadal hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa zadana nambahi sapa Ahmadu, Imam Ahmad, wa Daruqutni lan Imam Daruqutni. Ditambahi lafadz napa iktini, wonten tambahane. Lek ten kene hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni niku wonten tambahane iktini bi ghairiha. Iktini nekanono sira ing ingsun bi ghairiha kelawan liyane rausah. Dadi wonten tambahane ngoten. Ambilkan saya selain ini, selain kotoran itu. Iki sik terus niki. Dadi hadis niki menjelaskan tentang tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istinja. Tepatnya di sini adalah istinja dengan batu. Jadi memang termasuk kemurahan di dalam Islam itu dibolehkannya istinja dengan menggunakan batu atau sekarang ya tisu. Sekarang tisu. Tapi yang afdol itu cewek membuang hajat itu, membersihkan istinjaknya itu dengan keduanya yang paling afdol, yakni dengan batu kemudian dilanjutkan dengan air. Itu yang paling afdol, atau tisu lah, setelah tisu baru air dikumpulkan jadi satu, itu lebih afdol. Kalau memang ada kedua-duanya, kalau dibalik nggak boleh. Air dulu baru di tisu, ya gak ada faedahnya. Wong air itu membersihkan seluruh bekas-bekasnya itu sudah bersih. Gak ada gunanya dengan tisu, paling gunanya ya ngelapin tok. Gak ada, gak membuang najisnya, kotorannya. Jadi tentunya di sini ada beberapa syarat ketika kita istinja dengan batu atau di tisu. Nah, termasuk syaratnya kalau di dalam hadis niki niku memang banyak di dalam kitab fikih niku sekitar 8-an. Ada syarat batunya, ada syarat mensucikannya, cara mensucikannya. Termasuk syarat batunya itu syarat alat yang dipergunakan itu haruslah bendanya padat. Bendanya padat. Kayak batu kan padat. Tisu juga termasuk padat tisu. Terus syaratnya yang kedua adalah bendanya itu bisa meresap yang dipergunakan. Lain halnya dengan misalkan istinja kali napa saya tekel tekel kan halus dan saged ngresep. Tekel sing dhuwure niki lha sing burine saged kasar pun ngresep. Niku gawe pring ya napa. Lek kan ndolek-ndolek ana pring tok. Ana pring. Lek pring kan lek jabone niku alus, mboten saged. Jadi harus rada kasar terus nyresep.
Tapi lek neng